Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atiratul Jana, motivator magang di Bimba Polisi Indah. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas belajar di luar kelas hari ke-10. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai 4 hafika. Nomor 1, apa kepanjangan dari 4 hafika? Kepanjangan dari 4 hafika yaitu 4 huruf verbal kembar. Selanjutnya nomor 2, apa pengertian dari 4 hafika? 4 hafika adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Selanjutnya nomor 3, apa syarat sebelum memperkenalkan 4 hafika? Untuk memperkenalkan 4 hafika itu tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 hafika. Untuk contoh kata dari 4 hafika, dari huruf B yaitu bobo dan bibi, dari huruf D ada dada dan dede, dari huruf G ada gigi, dari huruf K kuku, dari huruf M mama mimi, dari huruf P ada papa dan pipi, dari huruf S ada susu, dan dari huruf Y ada yoyo. Selanjutnya nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 hafika? Untuk tujuan utama dari 4 hafika adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 hafika, dan tujuan khususnya yaitu untuk membentuk logika anak agar mengerti dan bukan menghafalnya. Selanjutnya nomor 6, bagaimana cara motivator memperkenalkan 4 hafika? Caranya yaitu dapat dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba, verbal kata, dengan bernyanyi lagu-lagu Bimba, dengan bercerita, berdongeng, dan menggunakan permainan. Selanjutnya, nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 hafika? Cara mengevaluasi untuk tujuan umum yaitu motivator dapat memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Selanjutnya, untuk cara mengevaluasi tujuan khusus yaitu motivator dapat memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Selanjutnya nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 4 hafika? Untuk tahap selanjutnya setelah 4 hafika yaitu eh, motivator dapat melihat bagan kurikulum baca Bimba AYO dan pastikan semua syarat dapat terpenuhi. Selanjutnya bagian B yaitu pertanyaan mengenai 4 HVS. Nomor 1, apa kepanjangan dari 4 HVS? Kepanjangan dari 4 HVS yaitu 4 huruf verbal sederhana. Selanjutnya nomor 2, apa pengertian dari 4 HVS? 4 HVS merupakan suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lanjutnya nomor 3, apa syarat sebelum memperkenalkan 4 HVS? Syaratnya yaitu jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 HVK. Selanjutnya nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS. Untuk 4 HVS, motivator dapat menyebutkan kata BIRU kepada anak-anak. Kemudian mengamati apakah anak tersebut mampu menggabungkan menjadi kata biru atau tidak. Dan jika anak mampu menggabungkan menjadi kata biru, maka dapat dikatakan anak tersebut telah menguasai materi 4 HVS. Selanjutnya nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Tujuan utama dari 4 HVS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS, dan tujuan khususnya yaitu melatih anak untuk menghubungkan bunyi huruf konsonan dan vokal dengan suku kata yang berbeda. Selanjutnya nomor 6, bagaimana cara motivator memperkenalkan 4 HVS? Caranya yaitu dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba atau verbal kata, bernyanyi lagu-lagu Bimba, bercerita, berdongeng, dan menggunakan permainan. Selanjutnya nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS. Untuk cara mengevaluasi tujuan utama yaitu motivator dapat memperhatikan sikap dan ekspresi anak, dan untuk mengevaluasi tujuan khususnya motivator dapat memverbalkan satu kata yang suku katanya berbeda yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Selanjutnya, untuk nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Tahap selanjutnya setelah 4 HVS yaitu motivator dapat melihat bagian kurikulum Bimba AYO dan pastikan semua syarat terpenuhi. Selanjutnya, pertanyaan bagian C mengenai 5 HVS. Nomor 1, apa kepanjangan dari 5 HVS?
kepanjangan dari 5 HVS yaitu 5 huruf verbal sederhana. Selanjutnya nomor 2, apa pengertian dari 5 HVS? 5 HVS adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Selanjutnya nomor 3, apa syarat sebelum memperkenalkan 5 HVS? Syaratnya yaitu anak tersebut menguasai materi 4 HVS sesuai dengan bagan kurikulum baca Bimba IUEO. Selanjutnya nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS. Kata yang termasuk dalam 5 HVS yaitu kata yang berakhiran huruf L, M, N, RS. Kata yang berakhiran huruf L yaitu botol, mobil, kapal. Kata yang berakhiran huruf M ada minum, jarum, tanam, senam. Kata yang berakhiran huruf N ada bulan, hutan, macan, makan. Dan kata yang berakhiran huruf R ada bibir, kapur, leher, sisir. Dan kata yang berakhiran huruf S ada gelas, kumis, tulis. Untuk kata HVS yang berakhiran huruf K, PTH, yaitu huruf K ada bebek, cicak, jeruk, kodok. Kata yang berakhiran huruf P ada balap, sayap. Dan kata yang berakhiran huruf T ada robot, semut, badut. Kata yang berakhiran huruf H ada gajah, lidah. Dan kata HVS yang berakhiran huruf ang yaitu kucing, piring, payung, gayung, burung. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 5. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Untuk tujuan utama dari 5 HVS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5 HVS, dan tujuan khususnya yaitu agar anak dapat mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal konsonan atau kafika dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Selanjutnya nomor 6, bagaimana cara motivator menggunakan 5 HVS? Caranya yaitu dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba, bernyanyi lagu Bimba, bercerita, berdongeng, dan bermain permainan. Selanjutnya nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS? Cara motivator untuk mengevaluasi 5 HVS yaitu dengan memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 5 HVS sudah tercapai. Dan cara mengevaluasi 5 HVS untuk tujuan khususnya adalah dengan cara memverbalkan satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya. Misalnya merah, hitam, putih, kartu, dan lain-lainnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Tahap selanjutnya setelah 5 HVS yaitu motivator dapat melihat bagan kurikulum Bimba IUEO dan pastikan semua syarat terpenuhi. Selanjutnya bagian D, pertanyaan mengenai 4 HKS. Nomor 1, apa kepanjangan dari 4 HKS? 4 HKS yaitu 4 huruf kalimat sederhana. Selanjutnya nomor 2, apa pengertian dari 4 HKS? 4 HKS merupakan kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing katanya terdiri dari 4 huruf. Selanjutnya yaitu apa syarat sebelum memperkenalkan 4 HKS? Syarat untuk dapat memberikan materi 4 HKS kepada anak yaitu materi 4 HKS-nya sudah terpenuhi. Selanjutnya nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS yaitu saya suka roti. Terus mama beli susu, lalu Susi bawa bola, bola saya 5, saya baca buku. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Tujuan utama dari 4 HKS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Untuk tujuan khususnya yaitu anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat yang secara verbal. Selanjutnya nomor 6, bagaimana cara motivator memperkenalkan 4 HKS? Cara motivator yaitu dapat melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak bermain kata lagu Bimba, selanjutnya mengajak anak membuat kalimat sendiri, dan juga mengaplikasikan cara tersebut dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan bermain permainan. Selanjutnya pertanyaan nomor 7, yaitu apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Tahap selanjutnya dari 4 HKS yaitu motivator dapat melihat bagan kurikulum Bimba IUEO dan pastikan semua syarat terpenuhi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.